Setelah itu melewati saya. Pas tak tengok lagi udah nggak ada kucingnya. Ketika itu saya nengok ke depan udah langsung itu cahaya, ada cahaya 2 gitu. Ngecek di situ. Dan sempat-sempatnya lagi ada yang tanya nomor togelnya berapa mas? Ontangi lah terus iki priye iki mbak iki pak digawani rumah sakit pak beleke ning omahe lah nek ning ngono omahe kok aku diseneni mae jauh rumah sakit itu ketika nek rumah sakit ke ya Yisam hai Mumkai ting tong yeay berjumpa kembali bersama BWN Nalia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, kali ini ada bintang tamu yang paling spesial. Ini cerita nyata, real fakta, gak digawe-gawe ya guys. Bener-bener nyata. Jadi siap. Perkenalkan namanya Mas Cicir Arwana. Jadi beliau ini punya kisah yang sangat seru sekali guys untuk kita dengarkan, dan mudah-mudahan jika ya positif kita ambil, jika ceritanya jelek kita bikin buat pelajaran. Jadi Mas Cicir ini pernah disamber gledek alias disamber petir alias disamber bledek. Pokoknya kayak disamber gluduk ya lo guys. Nah dia tuh pernah lumpuh selama kurang lebih berapa mas? 2 minggu? Hampir 3 minggu. Iya. Lumpuh gak bisa jalan sama sekali. Lumpuh totalnya sekitar 2 minggu. Full itu total 2 minggu gak bisa jalan. Yang seminggunya itu mulai 3 hari 4 hari itu sudah bisa nempel tembok. Artinya jalan tapi dipapah. Oh, kalau enggak merambat bahasa Jawanya. Berarti kocak bayi kira. Iya benar. Bisa ceritakan kronologinya gimana kok bisa kesamber petir ngono lho. Jadi ngertiku itu hanya dongeng-dongeng, ternyata ada cerita fakta real gitu ya. Real fakta itu. Ceritanya bagaimana? Habis pulang kerja kah atau gimana? Enggak, pas itu kan posisi saya kan kerja di jalan. Saya tukang tagih atau bahasa kasarnya debt collector. Oh, iya. Ceritane. Iya. Berarti ini kurang luweh berarti azab dari sebuah debt collector. Seru. Oke, mari kita dengarkan guys. Ya, untuk teman-teman yang debt collector yang lain mohon maaf ya. Ya mungkin ini cuma saya, tapi mudah-mudahan kalian jangan sampai kena musibah yang seperti ini. Amin. Seperti saya. Mungkin dari kelalaian saya juga ini. Yang pertama itu saya berangkat dari kantor itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu udah di jalan udah mendung-mendung. Pas itu di parkiran terakhir atau di tempat tagihan yang terakhir itu hujan deras. Pas hujan deras itu sekitar jam 3-an lebih lah dikit. Tepatnya kurang paham saya. Pas tuh langsung pingsan soalnya. Ketika itu hujan gerimis di belakang rumah nasabah saya itu ada pohon bambu. Itu lebat pohonnya. Saya nengok ke belakang. Depan rumahnya musola padahal. Saya mau berteduh ke musola karena rumah nasabah saya tertutup atau aliasnya nggak ada orangnya. Tapi di balik ini ada lucunya juga. Terus yang kedua, pas waktu saya setelah ngetok pintu, saya pegang HP. Pas itu udah gerimis, udah mulai gerimis. Saya pegang HP, saya telepon teman saya. Posisi di mana? Biasa menanyakan posisi atau mau pulang bareng lah biasa. Setelah itu tiba-tiba tuh ada kucing hitam. Kucing hitam itu lari menghampiri saya lewat bawah kaki saya. Hitam sing ireng pekat. Hitam pekat. Berarti orang nono sing ireng dendeng kayak. Iya betul. Oke. Dia lari menuju kaki saya. Setelah itu melewati saya. Pas tak tengok lagi udah nggak ada kucingnya. Ketika itu saya nengok ke depan udah langsung itu cahaya, ada cahaya 2 gitu. Terlempar saya. Berarti ke posisinya neduh ning rumah nasabah. Ring-ringan apa di rumah? Di rumah nasabah. Depan rumah. Nah, depan rumah. Tapi posisinya
di Gujaan belakang HP? pegang HP. Oh. Entah itu dari frekuensi atau dari istilahnya dari ada orang Jawa itu bilang iblisnya yang lewat atau apa kurang paham lah. Ketika itu langsung jeder. Warnanya merah. Apa biasa? Wah, cahaya Cahaya, putih, putih. gelap gitu aja. Kayak Biasanya mata ke senter lampu mobil di jalan lah gitu. Iya. Seperti itu, gelap langsung. Itu terlempar kurang lebih 5 meteran ada. dari di situ rumah itu. Dari TKP. Oke. Saya kan berdiri di bawah apa namanya itu gapura rumahnya itu. Saya kelempar sampai nabrak pintunya itu sampai jebol. Walah. Pintunya itu sampai jebol. Pas itu masih sadar. Masih sadar, terus saya lihat HP udah kosong. Apanya? HP yang saya tadi gunakan itu udah kosong. Berarti HP ini disai apa Tak pegang. dipegang? Lepas waktu kelempar jeder itu HP-nya ikut kelempar apa enggak? Udah nggak sadar, udah kelempar. Tapi saya lihat tuh HP udah kosong. Oh. Nah ketika itu yang saya bilang itu lucunya. Ketika pertama saya datang ke rumah itu saya ketok nggak ada orangnya. Ketika itu kejadian yang punya rumah keluar dari dalam. Istilahnya orangnya sembunyi ya. Iya, ngumpetan di dalam. Terus. Setelah itu, waduh rumahku hancur mas. Rumah hancur, listrik padam, itu lampu-lampu semua pecah semua di rumah itu. TV kebakar. Walah. Kipas angin keluar asap. Waduh. Kulkas juga error semuanya. Elektronik yang ada di situ error semua. Tapi untungnya itu masih ada istilahnya, mungkin istilahnya yang maha kuasa masih mau ngasih jalan keselamatan buat saya. Itu HP yang ada di kantong, HP kecil, HP jadul, itu malah aman. Malah masih ada sinyal. Terus Pak RT datang, saya masih ingat. Badan saya panas di situ, kurang lebih hampir 40 derajat. Ada yang ngecek di situ. Dan sempat-sempatnya lagi ada yang tanya nomor togelnya berapa mas. Tapi ngomong ora? Enggak. Mbok ngomong ditunggu menembus ngesok. Saya mikirnya gini mbak. Saya masih selamat enggak? Berpikirnya seperti itu saya. Saya masih bisa hidup enggak? Setelah itu udah saya minta tolong sama Pak RT. Itu aja dikasih kecap semua saya. Oh iya nek wong Jawa ki kecap karo odol biasanya. Kecap dikasih kecap semua, kaki ditempeli kecap semua, dibalur sama kecap. Terus diisi saya cuma celana pokoknya. Saya masih ingat. Uang tagihan sama apa nota-nota yang lain udah saya, dompet pun saya udah nggak urusin. Tapi untungnya itu diamanin sama Pak RT. Oh diamanin sama Pak RT. Nah itu saya minta teleponin teman saya yang sebelum kejadian itu saya telepon. Itu ditelepon malah ketawa. Ngertine guyon. Iya, dikira itu bercanda. Tolong datang ke sini nih temannya selamat dedek yang bener Pak. Soalnya barusan telepon. Ini sama-sama orang gila, jangan bercanda Pak. Beneran Mas, kesini sekarang. Pas ke situ. Di sekitar rumah itu nggak ada yang punya mobil. Yang punya mobil itu Pak RT itu kalau nggak salah sedan kayak punyanya Torrento gitu, tapi bannya gembes. Empatnya gembes semua. Seperpes pokoknya. Di starter setengah jam belum nyala itu. Aku masih ingat. Terus posisi udah badan panas, udah melebihi 40 derajat. Kayak pas itu masih ingat 40 derajat. Terus teman saya minta tolong sama orang-orang, nggak ada yang berani pegang saya. Jam itu, waktu itu badan dipegang kayak orang megang setrum rendah. Kayak Nyetrumi berarti. Nyetrum. Iya. Kayak orang pegang setrum rendah. Kayak ngalir gitu loh. Pas itu teman saya juga
kena efeknya, dia langsung lemes. Oh. Karena dia bopong saya. Terus setengah jam dia langsung lemes. Enggak, mau tanya di dalam badanmu ada yang maksudnya dipen atau ada sesuatu yang membikin itu menjadi kesetrum loh? Ada pen-pen enggak? Belum sih, belum ada kayak. Dari kecil masih normal, masih tulang semua. Oh, berarti Pas itu aksesorisnya juga nggak ada yang bahan logam. Ikat pinggang kelupaan nggak pakai kayaknya pas itu. ya pengen disambar petir. Terus rasanya itu dari kronologi TKP itu langsung dibawa ke hospital ke rumah sakit pasti kan? Langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Nah terus ke rumah sakit ini apakah ada operasi atau apa gitu? Nggak ada. Piye? Penanganan ke sana dokter yang di UGD dia malah ketawa. Ini kenapa mas? Sambar bledek pak, malah ketawa dia. Kon ngemek lah, menyetrum. Dokter itu di UGD malah ketawa. Saya ingat itu namanya dokter Andrian. Itu orangnya badannya besar, pakai kacamata. Itu dokter UGD khusus. Dia ngomong sama saya, Mas, besok masnya bisa jadi ponari kalau nggak super dede mas. Oh iya, ingat. Nah, ki ono batune ora. Iya. Tak suruh cari teman saya habis dari rumah sakit itu, habis saya sadar. Coba dicari di sana ada batu permata atau batu bintang. Ini dokter mah lebih gila dia tanya. Pak, ini saya kenapa? Mas tadi tersambar petir. Terus nggak sadar berapa jam, Pak? Sekitar 2 jam mas. Terus ini kok kaki nggak bisa digerakin semua pak. Efeknya emang gitu mas. Lah kok efeknya gitu dok? Iya gini loh mas, orang kesetrum listrik itu biasanya kebakar. Lemes. Kebakar mas. Itu listrik kabel mas. Masnya itu kesetrum listrik liar. Berapa volt dok? Ini kurang lebih 600 volt. Harusnya kamu mati. Kamu gitu. Gila lu. Gila lu dok. Iya harusnya aman mati. Harusnya mati. Tegangan segitu nggak ada yang kuat mas. Berarti efek lumpuh ini normal. Lebih dari normal. Harusnya itu terbakar sampean. Apa sama nganu janu duwe jimat, cekelan. Jimat apa? Ya jimat mek ditangkap takon langsung orang kayak gini lho. Kecubung kuwo. Terus. Setelah dia dikasih obat, teman-teman yang datang, teman-teman sekantor, sama manajer sekalian datang ke rumah sakit. Istilahnya biaya berobatnya habis berapa itu kan ditanggung kantor semua. Udah di situ habis saya dibully sama teman-teman. Jadikan status jam waktu itu ya BBM, WhatsApp, Facebook, udah statusnya foto saya. Sambar gledek. Tapi rasanya kuwi lumpuhe kuwi bagaimana? Apa balunge rak krasa, apa dagingnya sing didimek sing enggak krasa, apa gimana sih? Daging ngerasa. Secara otot-otot normal. Tapi digerak nggak bisa. Nggak bisa. Istilahnya kedokteran tuh kayak apa ya? Kayak orang pakai narkoba terus kehabisan istilahnya sakau. Kayak gitu lah. Jadi tulang kaki itu sampai pinggang normal secara ronsen dan lain-lain itu normal. Tapi memang sendi-sendinya katanya nggak bisa digerakkan kayak gitu. Itu kata dokter itu bilangnya sih sampean udah di atas normal itu. Harusnya kalau nggak kebakar ya putus.
Berarti Gusti Allah masih ngasih Masih kesempatan. sayang sama saya. Oh. Karena pekerjaan debt collector itu mungkin. Ya setelah itu saya resign. Terus gimana? Kok bisa punya rencana mau resign? Wi, berarti mungkin ini teguran dari Gusti Allah Iya. atau gimana? Yang pertama dari istri sih ya. Dari istri. Karena kan kalau kerja di jalan, khususnya debt collector, itu pulangnya nggak pernah maghrib sampai di rumah, nggak pernah. Kok? Malam terus. Karena istilahnya gimana ya? Tukang tagih itu kan nggak bisa menentukan. Kadang kita kunjungan ke rumah, Nggak ada. orangnya nggak ada. Umpetan. Iya. Walaupun di rumah dia nggak mau keluar, walaupun dia punya uang dia nggak mau bayar, kan banyak kan gitu. Tapi dari tim biasanya kan pantang nyerah sebelum dapat angsuran. Berarti ditunggoni terus. Kalau nggak ditungguin ya ditelepon terus, terus call center. Kalau nggak, Dipantau. iya dipantau. Karena apa? Ujung-ujungnya kita dapat semprotan dari bos juga, karena tuntutan kerja Tanggung kita. jawab gitu. Tanggung jawab. Terus apa ya? Ya istilahnya kerja di jalan tuh senang, tapi ya susah. Senangnya bisa lihat-lihat cewek cantik loh. Modeli. Nggak enaknya akhir bulan kita pasti kena semprot bos. Karena apa? Target nggak masuk. Istilahnya nasabah banyak yang lari atau apa. Ya itulah susah senangnya di jalan kayak gitu. Tapi aku juga pernah punya pengalaman sih dulu. Waktu SMP. Iya. SMP. Jadi ini SMP itu aku ya dipendeli kucing. Tiba tumpuk telu. Sekoceng jalan yang terondol. Sedo inget ya peleri guys. Sekoceng dalam terondol dipelirai kucing Pak Maghrib kayak persis. Kucing ireng mandeli ngono kuwi ning pinggir dalan ra. Kene wis biasa, tapi kan aku ning nomor 3. Berarti Mbak Dah panjol aku ning buri. Iki ceritanya lucu. Tumpuk sampean sing nang ngisor dhewe. Ora, aku kegebrak ning buri. Jadi pengen nabrak apa ketabrak apa tiba aku ora patek kelingan. Soalnya kan aku ning buri pisan tumpuk 3. Kucing bro ceritane wi. Lah karo panjul cek kelingan panjul. Jadi tiba ki yo blek sek. Pas aku tiba niki kontal ngono lho Mas. Nek kontalnya berapa meter aku nggak ngerti. Istilah aku kontal sing belakang pisan sing paling belakangnya aku kontal jediet ngono. Bar dipendeli kucing iku aku kelingan. Kontal jediet ngono ra. Lah aku bingung ra. Pingsan. Koncoku ra gelem tangi, sing tangi panjul. Panjul highlight kelingan ora. Jul tanggung jawab Jul. Sing panjul kemeneran jarine. Tangi hondane digawa Pak Polisi digaruk karo Pak Polisi. Jar aku ditombak ke becak jarine. Aku ki ono wong tukang becak ndelalah ya tukang becak. Bayangke guys saka trondol ning rumah sakit Islam aku ditombak ke becak lho. Jarine kan Pak ditolong wong sekitar, tapi ki ono wong tukang becak mungkin aku enggak ngerti sapa tukang becak kuwi. Marah-marah karena tak gawane nek aku ning rumah sakit. Lah gue secara logika yo guys. Lek misalnya aku urgent, aku numpak becak wis saka trondol ning nggon rumah sakit kuwi pak pirang puluh menit bro iya ora. Lah mbok yo tombake Honda apa les apa piye ngono do wedi. Lah wong sepanjang numpak becak kuwi malah digodoni bocah-bocah. Lek mandek lek gorene tak terki aku apa? Mandek gorene tak terki aku ngomong kaya ngono kuwi. Lah panjule ketian nek lah Mbak Dayu sing siji rak ngerti pokoke. Pokoke intine panjul kuwi karo aku numpak becak sing siji wi ilang ning ndi rak ngerti. Pokoke ning kono. Hondane mor-mor digaruk karo Pak Polisi. Lah aku didunyang ra karo maneh aku. Hondane nyekel maneh Supra zamannya. Lah mbak ke becak wi meneh-meneh Jul. Tangian piye iki? Tangian aja mati ku.
Jadi aku ki setengah sadar setengah ora ngliyeng ngono kan lho. Lah giliran wis bingung ra antara Pak Beli ning nggon omah apa Pak Beli ning rumah sakit kan ono gang gelora kae guys. Jadi Rono menuju rumah sakit Ringinarum, Rono menuju rumah sakit Islam. Lah ontangi lah terus iki priye iki mbak iki Pak Tigawani rumah sakit Pak Bel lagi ning omahe lah nek ning ngono omahe kok aku diseneni omahe jauh rumah sakit ketika ning rumah sakit guys aku ning rumah sakit Islam banter jekungku ya wis pokoknya intine sikile aku temenan ya kan ra iso kayak loro lah. Lah bareng ngono dikai apa kene UGD dikai wus-wus dikai apa sembarang sae ngono. Bareng ngono makna aku teko, ora teko. Pak apa almarhum bapakku teko. Jebret datang ke situ. Langsung lah kuwi nakone ngertine sing kepiye-kepiye orang tabrakan apa piye ngono kan. Nah, akhirnya lah kuwi apa jenengane ora kaki, cuma maksudnya ada luka-luka tapi nggak masalah. Tapi panjul seneng tengah kok iso tidak sama sekali luka. Ngono aku. Kehimpit loro, Bang. Heeh, sing ngarep pingsan, sing guri pingsan, sing tengah mentolo lho. Tenan. Mungkin wis kuda-kuda sing tengah. Lah ya kuwi. Lucu. Terus aku tahu dicekut ulo bareng lho. Ijek urip tekan saiki temen. Ulone kanil lho ora. Sumpah, aku ki dicekut ulo pas maghrib ceritane iki. Mayang iki berarti. Ini guys. Ngayap. Ceritane asli sumpah aku tahu dicokot ulo guys. Sumpah aku tahu dicokot ulo sikile. Aku nggak ngerti loh. Iku ulo opo aku rak paham. Iki ceritane kan aku terus balik saka PT kan PT DPP. Jadi izin pulang cuma 2 hari tok. Jadi kan aku lebih dari 2 hari aku harus lapor. Kalau enggak aku didenda 25.000. 25.000 itu sangat banyak sekali pada waktu itu. Nah setelah itu aku kan pinjem motore temanku, ponakanku ndek situ pinjem. Larikannya RP telepon. Lah aku karo Yumus kelingan ora yu. Yumus tak jak traktor apa jenengane tuku bakso. Duit 20.000 totok. Ayo tak jak tuku bakso yuk. Ayo tuku bakso. Bayarin tak 10.000 apa piro lah. Teleponen tak 15.000. Yuk piye yuk. Aku tak belian tak jeko duit. Yumus utang duit uang. Jadi bayar bakso karo bayar telepon aku. Aku izin ke yo, aku isek ning omah pokoknya aku ki izine ki ning omah pokoknya men aku urung pengen rono meneh soalnya kan Pati dari Ringinarum ke Pati kan lama 4 jaman lah. Pati Blora kono. Lah terus mariku kan aku pulang ke rumah maghrib tung. Aku motore tak belekke ning ponakanku ning Epur. Aku jalan lewat kebon-kebon, kebon-kebon tapi kan deket ngono lho 100 meter lah ngono. Deket. Lah cukup ulo kok mak cekut ngertine aku kodok guys. Tenan ngertiku kodok. Lah kok tak kipat-kipatke sikile kok. Ora ucul. Ada blungker guys. Lah aku dredeg ra. Wala. Aku ngomong tolong bapakku teko ora nggih sembayang lali diteruske salate we ora nolongi anak iki nggih sembayang diteruske tolong Pak dicokot ulo ngene kan cokotane kan ketara ngene iki lho cokotane ulo wi dua walah sikul aku langsung ngetater di apa nganu karo ban ke lho karet ditangani buan wis langsung diguone rumah sakit wong ngono sikile kuwi dadi kon ngene terus ra iso obah sama sekali terus dikasih suntik antibiotik lah apa ngono kuwi yo alhamdulillah mari ngono lho tapi ujung-ujungnya sampai bertahun-tahun ki aku nek mlaku koyo kesetrum ke lho nek didimek ning bagian nggon kecakot tapi koyo kesetrum ke kemungkinan iku racun enggak apa giginya dia tertinggal di ora jeruk. Ya kan gigi ular kan iku lembek. Ngarang. Iya. Ih. Aku gila guys. Tenang guys. Sumpah adikku mungkin yo nek krungu iki ngerti dhek isek kelingan nah. Waktu kecil sumpah aku isih dicokot ulo kok. Ya kuwi pengalamanku kuwi saurunge aku terbang ke Hong Kong aku dicokot ulo wong piye padha guyu kabeh lah nang opo anak ora mangkat kenapa dicokot ulo lucu lah wong urip dicokot ulo iku pengalamanku ya ampun berarti disamber gledek kayak dicokot ulo ekstrim
Berarti tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Masih diberikan sama kesempatan Gusti Allah ya. Insya Allah. Ya mungkin nek dipikir nek ulo kuwi ganas utawa ulo kuwi nganu ya wis Beracun sangat. ngene lah. Ya kan? Logikane wi dalam hidup kok dicokot ulo ngono lho. Iya. Berarti gak? Tapi kan biasanya ada apa? Ada jangka waktu nih racun menyebar berapa jam kayak gitu kan biasanya. Tapi kan gue langsung padahal pada penanganan. waktu itu tuh almarhum bapakku ki pokoknya bilang pokoknya dok rego nih suntik sing penting anakku mari. Padahal gue pada waktu itu gue gak godot sama sekali loh. Beliau itu nggak punya uang sama sekali pada waktu itu ya. Aku ya sangat sangat seneng ngono kae. Maksudnya disuntik wi mana-mana cetut nggon pinggir-pinggire ngono dikasih antibiotik ngono kuwi. Ya dadi nek nggon lamparan sepur sikil kuwi tetep ngene ngetater terus. Pak Menggo rene yo ngetater terus. Harus lurus ya. Terus ditalani ban. Ditali sampai kenceng ya biasanya. Mati biru kecu pokok men. Iya benar. Menuju nyebar. Aduh, kita ambil hikmahnya. Iya benar. Ambil hikmahnya ya Allah, ternyata masih diberikan kesempatan hidup. Jadi aku mau hidup ini sekarang untuk yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Hidup itu gimana ya? Bisa lebih bermanfaat sama orang lain. Terus kalau aku pribadi, aku nggak suka kepo sama orang. Jadi biarkan orang mau jahat sama aku, biarkan orang mau gimana sama aku, dan aku nggak peduli itu. Ngerti gak sih? Jadi orang yang pada jahat sama aku tuh, menurut aku tuh bukan lawanku gitu loh. Jadi mereka podo bongko dhewean. Lah piye? Kenene meneng kok. Ora pernah nglayani sama Gak sekali. ngadeni. Babar blas. Dan uripku sama sekali nggak peduli sama orang itu. Los. Orang pada jahat, orang pada ngapain sama aku, ya sesuka hatimu aja. Yang penting aku hidup bahagia. Gitu tak. Wes, gitu tak hidupku itu. Ya emang itu sama sih ya. Kunci ini tidak mendengarkan omongan orang lain. Kita fokus dengan impian kita, dengan target kita. Betul. Nah, itu yang memotivasi diri kita sendiri kan. Keinginan kita, cita-cita kita, target kita itu. Gimana caranya pokoknya bisa sukses asal tidak merugikan orang lain. Iya. Kayak Terus sekarang kegiatannya Mas Cicer sekarang setelah resign dari debt collector sekarang kerja di mana? Kerja seadanya. Ya proyek lah. Apalah ada. Yang penting halal. Yang penting halal bisa Berkah. menafkahi anak istri berkah. Amin. Oke tak dongake moga-moga diberikan kesehatan panjang umur sukses. Amin. Pokoknya segala-galanya dipermudah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mampir Siap. di channel BWN ya. Jangan lupa bagiin ke teman-temannya juga ya. Teman-teman jangan lupa untuk teman-teman Trabas, teman-teman sniper, teman-teman motor lainnya untuk like and subscribe BWN Nalia. Yap. Terima kasih. Oke guys, begitulah cerita kita. Akhirnya cerita sambar geledek, cerita cekot ulo semuanya sudah kita ceritakan. Real fakta tanpa rekayasa di sini. Jadi buat kalian semuanya yang mau mampir ke channel BWN atau mau kita bincang-bincang boleh aja langsung bisa WA di bawah ini. Jadi buat kalian semuanya terima kasih yang udah bantu supportnya, yang udah bantu like, comment, and share-nya. Pokoknya BWN Nalia selalu mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.